Pernah ngerasa nggak sih kita udah kerja keras, banting tulang, tapi kok kayaknya impian buat punya rumah dan hidup nyaman ala kelas menengah itu makin jauh aja dari jangkauan. Nah, pembahasan kita kali ini punya jawaban yang lumayan bikin kaget. Mungkin karena era kelas menengah itu emang udah selesai. Kita akan bedah sebuah ide provokatif tentang dunia yang katanya bakal terbagi jadi dua. Argumen utamanya tuh sebenarnya simple banget. Dunia nggak lagi punya jalan tengah. Menurut sumber ini, impian-impian yang dulu jadi ciri khas kelas menengah, punya rumah, punya mobil, masa depan finansial yang stabil, semuanya itu lagi lenyap perlahan-lahan. Yuk kita cari tahu kenapa ini bisa terjadi. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Kenapa ya nasihat dari orang tua kita, kayak kerja yang rajin, nabung, terus beli rumah, sekarang rasanya udah nggak relevan lagi? Nah, di bagian pertama ini kita bakal kupas tuntas kenapa aturan main ekonominya udah bener-bener beda. Coba deh kita lihat bedanya. Zaman dulu orang tua kita mungkin dengan gaji PNS aja udah bisa beli rumah dan biayain seluruh keluarga. Sekarang gaji gede di SCBD pun kadang buat beli apartemen studio aja menggem-megap. Intinya ini bukan karena kita lebih males atau kurang usaha, tapi karena fondasi ekonominya itu sendiri yang udah geser total. Terus, kalau kelas menengah ini makin terkikis, gantinya apa dong? Nah, sumber ini ngasih gambaran realitas baru yang jauh lebih terbagi jadi dua kutub yang beda banget. Cuma ada dua kelompok, para pemilik dan para penyewa. Nah, ini dia konsep kuncinya, ekonomi sewa atau renting ekonomi. Ini adalah sebuah sistem di mana kepemilikan aset-aset krusial, kayak rumah atau mobil, itu jadi barang mewah yang cuma bisa diakses segelintir orang. Sementara kita semua, mayoritas, dipaksa buat berlangganan atau sewa seumur hidup cuma untuk bisa bertahan. Dulu, kita langganan itu buat hiburan ya kan? Kayak Netflix. Tapi sekarang, bayangin, model yang sama diterapin ke semua aspek hidup. Transportasi, kita langganan lewat ride-hailing. Pekerjaan, langganan lewat gig ekonomi. Bahkan tempat tinggal, ya kita sewa. Kita kayak lari di atas treadmill yang nggak ada ujungnya, terus bayar biaya langganan tanpa pernah benar-benar punya apa-apa. Nah, ini dia mesin penggerak di balik kenapa jurang si kaya dan si miskin makin lebar. Prinsip ini intinya bilang gini, pertumbuhan kekayaan dari modal, lewat saham, properti, investasi, itu selalu akan lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara umum, yang ngaruhnya ke kenaikan gaji kita. Gampangnya, duitnya orang kaya itu numbuhnya lebih cepat daripada gaji kita sebagai pekerja. Makanya yang kaya makin cepat kayanya. Oke, pertanyaannya sekarang kenapa sih pergeseran drastis ini kejadiannya sekarang? Menurut sumber ini ada beberapa kekuatan raksasa yang emang lagi bekerja barengan buat menghancurkan kelas menengah. Yuk kita coba urai satu-satu. Ini nih perspektif yang mungkin bikin kaget. Ide soal adanya kelas menengah yang stabil itu ternyata fenomena yang relatif baru dalam sejarah manusia. Selama ratusan tahun, norma masyarakat ya cuma dua, kaum elit dan kaum pekerja. Baru setelah Perang Dunia Kedua, muncul yang namanya American Dream yang melahirkan kelas menengah modern. Dan sekarang kita disebut lagi kembali ke setelan pabrik sejarah. Selama ini kan kita mikir, wah AI dan otomatisasi bakal paling dulu gantiin kerjaan fisik, kerjaan kerah biru. Tapi sumber ini bilang sebaliknya. Justru pekerjaan kerah putih, analis keuangan, penulis, bahkan desainer yang kerjanya di depan komputer itu yang paling rentan. Kenapa? Karena ternyata ngajarin robot buat nyetir di jalanan macet itu lebih susah daripada ngajarin AI buat analisis data. Ini yang disebut treadmill ijazah. Dulu lulus SMK udah bisa dapat kerjaan administrasi yang oke. Sekarang pekerjaan yang sama butuh S1. Dan di masa depan jangan kaget kalau pekerjaan level S1 sekarang bakal butuh S2. Kita dipaksa lari makin kenceng, keluarin biaya pendidikan makin mahal, cuma buat bisa tetap di tempat yang sama. Oke, selain ancaman dari luar kayak AI dan inflasi, ada juga jebakan yang, ya, kita ciptakan sendiri. Menurut sumber ini, gaya hidup modern itu mendorong kita masuk ke dalam ilusi kekayaan yang dibangun di atas pondasi yang super rapuh, utang. Coba lihat deh contoh neraca keuangan khas kelas menengah ini. Kelihatannya sih oke ya, punya rumah, punya mobil. Tapi waktu dibedah, ternyata sebagian besar isinya adalah utang KPR dan utang konsumtif. Kekayaan bersih atau ekuitas yang benar-benar kita miliki itu seringkali cuma secuil. Nah, inilah ilusi kekayaan itu. Nah, disinilah utang dilihat bukan lagi cuma sebagai transaksi finansial, tapi sebagai bentuk perbudakan modern. Saat kita punya utang, kebebasan kita untuk memilih, untuk mengambil risiko, itu secara efektif dikendalikan sama yang ngasih pinjaman. Pilihan hidup kita jadi terbatas.
Dan jebakan utang berikutnya kayaknya udah di depan mata. Saat kualifikasi pendidikan makin tinggi dan biayanya makin mahal, utang untuk pendidikan atau student loan bisa jadi rantai berikutnya yang ngejebak generasi muda bahkan sebelum mereka mulai kerja. Oke, kita udah lihat gambaran masalahnya yang lumayan suram. Sekarang, bagian yang paling penting, solusinya gimana? Sumber ini nggak cuma ngasih diagnosis, tapi juga ngasih resep buat kita bisa bertahan. Emang bukan jalan yang gampang, tapi ini semua dimulai dari mengubah total cara pikir kita. Nah, ini dia blueprint atau cetak biru buat bertahan hidup. Kalau kita simpulkan, kuncinya ada dua. Pertama, ubah total mindset kita dari sekedar konsumen jadi seorang pemilik. Kedua, beresin fondasi keuangan kita, mulai dari habisin semua utang konsumtif dan mulai bangun keran-keran pendapatan baru. Yuk kita lihat beberapa poin kuncinya. Oke, siap-siap ya, karena nasihat yang satu ini mungkin bakal nabrak semua yang pernah kita dengar. Sumber ini bilang dengan tegas, rumah yang kita tinggali itu bukan aset, justru itu adalah liabilitas atau beban terbesar kita. Loh, kok bisa? Gini, aset sejati itu masukin duit ke kantong kita, kayak dividen saham atau uang sewa properti. Sementara rumah yang kita tinggali itu justru terus-terusan ngeluarin duit dari kantong, buat cicilan, pajak, renovasi, dan lain-lain. Kuncinya adalah mengubah cara kita memandang dunia. Jangan cuma jadi konsumen yang makan Indomie, tapi jadilah pemilik dengan beli saham Indofood-nya. Jangan cuma jadi nasabah BCA, tapi miliki juga sebagian kecil banknya lewat saham. Setiap rupiah yang kita keluarkan itu sebenarnya pilihan. Kita mau terus jadi konsumen atau kita mau mulai jadi pemilik. Langkah paling konkret dan paling penting dari semua ini, mulai sekarang juga. Nggak usah nunggu besok atau bulan depan. Coba deh bulan ini bikin laporan keuangan pribadimu sendiri. Anggap hidupmu itu kayak bisnis. Catat semua pemasukan, pengeluaran, aset, dan utang. Karena cuma dengan ngelihat angka-angka secara jujur, kita bisa mulai bikin keputusan yang beneran cerdas. Jadi, tatanan dunia ini emang lagi ditulis ulang. Aturan main yang lama udah nggak berlaku lagi. Pertanyaan terakhir dari sumber ini bukan buat dijawab sekarang, tapi buat kita renungin dalam-dalam. Saat dunia ini benar-benar terbagi menjadi dua, kita mau berada di sisi yang mana?